Di sebuah kerajaan yang dulu dikenal damai, Pangeran Alarik tumbuh sebagai pewaris tahta yang penuh tanggung jawab. Namun, masa kecilnya dihantui oleh legenda gelap tentang klan iblis, kelompok jahat yang diasingkan ke lembah terpencil setelah perang besar berabad-abad silam. Tak ada yang pernah melihat mereka lagi, tapi desas-desus selalu berbisik tentang kebangkitan mereka. Suatu malam, ketika bulan merah bersinar, tanda kebangkitan klan iblis muncul di langit. Serangan demi serangan menghancurkan desa-desa di perbatasan kerajaan, dan kegelapan mulai menyelimuti wilayah itu. Raja mengutus pasukan untuk melawan, namun kekuatan jahat klan iblis terlalu kuat. Mereka menggunakan sihir kegelapan yang menghancurkan semua di hadapannya. Hanya dalam hitungan minggu, kerajaan berada di ambang kehancuran. Pangeran Alarik, yang menyaksikan kerajaan yang ia cintai runtuh, memutuskan untuk mengambil tindakan. Berbekal pedang warisan leluhurnya, Solara, yang memiliki kekuatan suci untuk mengusir kegelapan, ia bertekad melawan klan iblis. Namun, bukan hanya kekuatan pedang yang ia butuhkan. Untuk menghadapi pemimpin mereka, sang Raja Iblis, yang dikenal dengan nama Malakar, Alarik harus menemukan cara menembus barisan mereka dan menghancurkan kutukan yang membuat mereka abadi. Dalam pencarian ini, Alarik dibantu oleh seorang penyihir misterius bernama Kaelin, yang memiliki hubungan tak terduga dengan klan iblis. Kaelin mengungkapkan bahwa dulu ia adalah bagian dari mereka, namun melarikan diri karena menolak sihir gelap yang mereka gunakan. Meski begitu, darah iblis masih mengalir dalam dirinya, yang membuat Alarik ragu apakah ia benar-benar bisa dipercaya. Meski penuh ketegangan dan rasa was-was, mereka sepakat untuk bekerja sama demi menyelamatkan kerajaan. Di tengah perjalanan, mereka harus melewati hutan terkutuk, gua bawah tanah penuh jebakan, hingga menghadapi makhluk-makhluk kegelapan yang diciptakan oleh klan iblis. Setiap pertempuran semakin melemahkan Alarik, namun keberadaan Kaelin, dengan sihir putih yang ia pelajari, membantu mereka bertahan. Keduanya juga mulai mengembangkan rasa saling percaya yang tak terduga, meski bayang-bayang pengkhianatan selalu mengintai. Saat mencapai markas klan iblis di lembah paling gelap, mereka dihadapkan dengan kenyataan mengerikan. Raja Iblis Malakar bukan hanya ingin menghancurkan kerajaan, tetapi juga menyegel jiwa seluruh penduduk ke dalam kristal hitam untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar. Pangeran Alarik harus membuat pilihan sulit, menghancurkan Malakar dan menyelamatkan rakyatnya, atau mengorbankan dirinya untuk memastikan kutukan abadi ini benar-benar berakhir. Pertarungan terakhir terjadi di tepi jurang api, di mana Alarik menggunakan kekuatan Solara untuk menembus pertahanan Malakar. Namun, di tengah pertempuran, Malakar mengungkapkan rahasia besar. Darah iblis juga mengalir dalam tubuh Alarik. Ternyata, nenek moyangnya membuat perjanjian gelap dengan klan iblis demi mempertahankan kekuatan kerajaan, dan sekarang, kutukan itu terjatuh pada Alarik sendiri. Dengan dunia di ambang kehancuran, Alarik dihadapkan pada dilema moral. Ia akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan adalah dengan menyatukan sisi terang dan gelap dalam dirinya. Bersama Kaelin, yang juga berjuang dengan warisan iblisnya, mereka menemukan keseimbangan. Kekuatan gabungan mereka menghancurkan Malakar, namun dengan harga tinggi. Alarik berhasil menyelamatkan kerajaan, namun ia harus mengorbankan tahta dan kehidupannya sebagai pangeran. Bersama Kaelin, ia memutuskan untuk hidup dalam pengasingan, mengawasi agar kegelapan tak pernah kembali. Kini, ia bukan hanya pangeran, tetapi penjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Di akhir yang mendebarkan Pangeran Alarik, yang dianggap sebagai penyelamat kerajaan, menghilang dalam legenda, sementara bayang-bayang klan iblis berangsur-angsur memudar dari ingatan rakyat. Namun, di sudut dunia yang tersembunyi, Alarik dan Kaelin terus berjuang menjaga perdamaian dalam kesunyian.